Assalamualaikum. Balik lagi dengan Malam Senyap. Karena diam adalah awal kengerian, mari kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namaku Fikri, mahasiswa semester 4 yang sedang muak dengan rutinitas kuliah dan tugas yang tidak ada habisnya. Saat seorang teman lama dari SMA, Joni, mengajakku mendaki merbabu jalur Selo, aku langsung mengiyakan tanpa pikir panjang. Bro, naik merbabu itu relaks banget. Sunrisenya mantap. Kita camping semalam aja, kata Joni lewat telepon. Aku percaya. Mungkin itu kesalahanku yang pertama. Malam sebelum berangkat, aku mencari-cari informasi di forum pendakian lama. Salah satu komentar membuatku merinding. Jangan keluar dari jalur setelah pos 3. Kalau kamu lihat jalan bercabang yang tidak ada di peta, jangan pilih. Itu bukan jalur manusia. Komentar itu di daun foto banyak orang. Disepelekan. Aku pun tertawa kecil. Biasalah, cerita mistis pendakian. Besok paginya, kami berangkat 4 orang. Aku, Joni, Rara, dan Dani. Rara adalah teman Joni, ceria, suka bercanda. Dani pendiam, tipe cowok kuat tetapi tidak banyak bicara. Sesampainya di base camp Selo, udara dingin membuatku bergidik. Awan gelap menggantung padahal masih jam 3 sore. Penjaga base camp, seorang bapak tua, memperhatikan kami dengan tatapan aneh. Kalian naik sore begini? Kabutnya lagi tebal. Banyak pendaki tersesat beberapa hari terakhir. Joni tertawa. Santai, Pak. Kami sudah sering naik gunung. Bapak itu menatap kami satu-satu, lalu berkata pelan. Kalau nanti kalian dengar suara orang memanggil dari kabut, jangan ditanggapi. Rara merasa merinding. Aku juga. Dani hanya mengangguk kaku. Kami melangkah masuk ke gerbang pendakian. Perutku tiba-tiba terasa tidak nyaman, entah karena firasat, entah karena angin gunung. Kami tidak tahu bahwa kami baru saja melangkah ke awan neraka kecil di punggung merbabu. Pendakian awal berjalan lancar. Jalur tampak jelas, tanah kering, dan hutan masih menampakkan suara-suara normal, serangga, burung, dan hembusan angin. Namun ketika memasuki area antara pos 2 dan pos 3, sesuatu berubah. Kabut turun terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, jarak pandang turun jadi hanya 3-4 meter. Angin hening. Tidak ada suara hewan. Tidak ada suara dedaunan. Hanya sunyi. Kok sepi banget ya? Bisik Rara. Dani berhenti. Gunung sepi itu tanda nggak bagus. Joni melambai santai. Paling kabut doang. Tapi kemudian, ada suara langkah kaki di depan kami. Langkah berat. Pelan. Seperti seseorang berjalan tanpa ingin terlihat. Bro, ada pendaki lainnya? Tanyaku. Kami menyorotkan headlamp. Tidak ada apa-apa. Lalu suara itu muncul lagi, kali ini dari kiri kami. Lalu kanan. Lalu belakang. Seolah ada banyak orang berjalan mengelilingi kami. Rara menggenggam lenganku. Fik, aku nggak suka ini. Kabut semakin pekat. Kami memutuskan berhenti di bawah pohon besar agar tidak tersesat. Dani memeriksa kompas. Arah jarum berputar-putar tanpa henti. Itu nggak mungkin, gumamnya keras. Tiba-tiba, ada suara perempuan memanggil dari balik kabut. Mas, tolongin aku, tersesat. Aku langsung refleks menoleh. Suaranya jelas, seperti seseorang yang sedang ketakutan. Namun penjaga base camp tadi berkata, kalau ada yang memanggil dari kabut, jangan jawab. Joni membuka mulut hendak menyahut, tetapi Dani menahan mulutnya. Jangan. Itu bukan manusia. Suaranya bergetar. Lalu kabut bergeser sedikit, dan aku melihat bayangan sosok perempuan berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya kurus. Sangat kurus. Tangannya panjang. Rambutnya menutupi wajah. Dan kakinya tidak menyentuh tanah.
Rara menutup mulut menahan jeritan. Bayangan itu menunduk, lalu bergerak ke arah kami tanpa suara. "Lari!" Dani berteriak. Kami berlari naik tanpa peduli jalur, tanpa peduli kompas, asal menjauh. Tapi itu justru membawa kami ke tempat yang tidak pernah ada di peta. Kabut akhirnya menipis, dan kami berhenti di sebuah tanah datar. Di depan kami, berdiri sebuah desa kecil. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua dan bambu. Lampu-lampu minyak menggantung. Tidak ada suara manusia. Tidak ada hewan. Tidak ada asap dapur. Semuanya tampak mati. "Merbabu ada desa kayak gini?" tanyaku gemetar. "Gak ada," jawab Dani cepat. "Di peta gak ada." "Sumpah, ini gak ada." Rara menarik napas cepat. "Kita harus putar balik." Tapi jalan di belakang kami berubah jadi hutan lebat yang tidak kami lalui tadi. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada jalur. Hanya pepohonan hitam yang seperti bergerak-gerak sendiri. Joni mencoba menenangkan. "Kalau ada kampung berarti ada orang." Kita tanya arah turun. Ia melangkah masuk ke kampung. Aku, Dani, dan Rara mengikuti meski tubuhku gemetar. Begitu kami melewati gerbang bambu kampung itu, hawa berubah drastis. Udara menjadi hambar. Angin berhenti. Dan tiba-tiba aku sadar. Tidak ada jejak tanah di bawah kami. Rumah-rumah tampak rapuh, tapi tidak ada bau manusia. Tidak ada sisa aktivitas. Seolah kampung itu hanya bayangan dari masa lalu. "Ini bukan kampung beneran," gumam Dani. Dari salah satu rumah, pintunya terbuka pelan. Seorang kakek tua keluar. Kulitnya sangat pucat. Matanya cekung hitam. Bajunya compang-camping. "Selamat malam," suaranya bergetar, seperti angin yang lewat tenggorokan kering. Kami langsung menegang. "Pak," kata Joni hati-hati, kami terses. Kakek itu menatap kami seolah melihat anak ayam kesasar. Lalu ia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar. Tidak wajar. Bibirnya robek sampai ke pipi. "Selamat datang di kampung setan." Dari balik rumah-rumah lain, bermunculan sosok-sosok lain. Tubuh mereka pucat. Mata mereka kosong. Tangan mereka panjang. Dan kaki mereka melayang sedikit dari tanah. "Kalian, tamu yang sudah lama kami tunggu." Kakek itu berdiri diam di depan kami, wajahnya pucat seperti tanah basah. Senyum lebarnya tidak berubah, tapi matanya kosong, seperti kaca yang tidak memantulkan cahaya. Rara perlahan mundur dan menempel di belakangku. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar hebat. "Pak, kami cuma mau tanya jalan turun," ucapku pelan, berusaha tetap sopan meski seluruh tubuhku menolak berada di sini. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia memiringkan kepala, seperti mencoba memahami bahasa manusia. "Turun," ulangnya pelan. "Dari mana kalian ingin turun, kalau kalian sudah mati?" Dani mencengkeram lenganku erat. "FIK, dia bukan manusia." Dari balik rumah-rumah kecil itu, sosok-sosok lain mulai keluar. Ada ibu-ibu dengan rambut gimbal panjang sampai pinggang, matanya kosong, bajunya lusuh seperti kain kafan lama. Ada anak kecil yang berjalan terpincang-pincang, namun kakinya tidak menyentuh tanah. Ada pria tinggi kurus dengan leher panjang, seolah tulangnya bertambah 2 kali lipat. Yang membuatku ingin muntah adalah, tidak ada satupun dari mereka yang bernapas. Dada mereka tidak bergerak. Sama sekali. Kakek itu maju selangkah. "Kalian harus ikut kami. Sudah lama tidak ada yang datang." Joni menelan ludah keras, lalu tersenyum kaku. "Maaf, kami harus pergi." Kakek itu tertawa pelan. Namun tawanya tidak selaras dengan mulutnya. Bibirnya diam, tapi suara tawa keluar dari tenggorokannya, kering dan berlapis, seperti 2 suara sekaligus. Kami mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, salah satu rumah di sisi kanan kampung runtuh sendiri, gentengnya berjatuhan.
Dari reruntuhan itu merangkak keluar sosok perempuan setengah hancur. Tubuhnya miring, tulang rusuknya kelihatan, dan wajahnya hanya separuh. Rara menjerit. Dani menarik kami mundur. Kita harus pergi. Sekarang, kami memutar tubuh hendak kabur keluar kampung. Tapi, pintu gerbang bambu tempat kami masuk tadi tidak ada. Diganti oleh dinding pepohonan tinggi yang sebelumnya tidak ada. Kabut turun perlahan menutup seluruh kampung. Johnny menoleh panik. Ini jebakan, kampung ini hidup. Kakek itu menyeret langkahnya mendekati kami. Kalian tidak akan bisa keluar. Suaranya berubah seperti bisikan dan gemuruh pada saat yang sama. Kecuali kalian ingat siapa yang memanggil kalian ke sini. Aku menegang. Memanggil? Apa maksudnya? Sementara itu seluruh penghuni kampung, atau apapun mereka itu, bergerak mendekat, mengitari kami. Seperti lingkaran setan. Dani menggertakkan gigi. Lari. Cari jalan lain. Kami berempat berlari ke sisi kiri kampung, melewati jalan kecil di antara dua rumah tua. Dari belakang, suara puluhan langkah mengikuti kami. Namun langkah-langkah itu bukan langkah manusia. Itu suara gesekan tulang. Kami terus berlari. Kabut semakin pekat. Rumah-rumah terlihat seperti bayangan hitam yang muncul lalu hilang. Nafasku berat, tetapi adrenalin memaksaku tetap bergerak. Jalan kecil itu membawa kami ke sebuah lorong panjang di antara pepohonan. Aku merasa lega. Terus. Jangan berhenti, seru Johnny. Kami berlari lurus sekitar 2 menit. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah persimpangan. Kiri atau kanan? Sial, jalur mana? Tanyaku. Dani melihat sekeliling. Ini nggak ada di peta. Kita memilih salah satu aja. Rara menunjuk kiri. Kiri. Kayaknya lebih terbuka. Kami berbelok ke kiri dan terus berlari. Hingga akhirnya, kami sampai di tempat yang sama. Kampung Setan. Rumah-rumah bambu itu muncul lagi di depan kami, utuh, dingin, dan menatap. Gila. Kita muter balik. Johnny memukul batang pohon. Dari kejauhan, suara langkah-langkah penghuni kampung semakin dekat. Fika, apa ini kita disesatin? Tanya Rara dengan suara setengah menangis. Dani menggigit bibir. Iya. Mereka bikin kita muter. Jalannya diulang. Aku merasakan sesuatu bergeser di otakku, sebuah firasat buruk. Dani, jalan yang kita pilih tadi, itu memang harus ke kanan. Tapi kamu gak yakin? Dani mendesah. Bukan cuma soal yakin, aku menelan ludah. Mereka tahu kita takut. Mereka tahu kita akan memilih jalan yang kelihatan aman. Dari belakang kami terdengar suara tawa puluhan orang. Dan semakin dekat. Johnny memegang pundakku. Fika, terserah kamu. Pilih jalannya. Aku memejamkan mata, berusaha mengingat langkah kami sebelumnya. Kita ambil kanan, kataku akhirnya. Tanpa menunggu bantahan, aku berlari duluan. Yang lain mengikuti. Kami belok kanan lalu terus berlari. Jalan semakin sempit, pepohonan semakin rapat, dan hawa semakin dingin seperti diperas keluar dari dinding hutan. Lalu akhirnya, kami tiba di sebuah bukit kecil. Dan di puncaknya, ada gapura batu tua yang tertutup akar. Bukan kampung. Bukan rumah hantu. Dani menghela napas lega. Kita keluar jalur mereka. Belum tentu, gumam Johnny. Aku mendekati gapura itu. Ada tulisan Jawa halus di atasnya, hampir hilang dimakan waktu. Rara menyipitkan mata. Fika, tulisan itu, apakah? Aku membaca pelan. Sing lebu, elingo, sing bali, kudu ngerti dalane. Yang masuk, ingatlah, yang pulang harus tahu jalannya. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Di balik gapura itu, ada jalan setapak menuju hutan gelap.
Satu-satunya pilihan, gumamku. Kami melangkah masuk. Begitu melewati gapura, kami tidak lagi mendengar tawa para penghuni kampung setan. Tapi justru, itu membuatku lebih takut. Jalan ini sempit. Sangat sempit. Hanya cukup untuk satu orang berjalan. Di kanan kirinya jurang kecil yang dipenuhi semak berduri dan pepohonan hitam tinggi menjulang. Aneh. Tidak ada suara hewan. Tidak ada angin. Hanya suara langkah kami yang bergema tidak wajar, seperti ada 5 atau 6 langkah lain meniru di belakang. Rara menggenggam tanganku erat. "Fika, kok rasanya kayak kita nggak sendiri?" Aku mengangguk pelan. "Jangan nengok ke belakang." Kami berjalan semakin dalam. Setiap beberapa meter, aku merasa hutan itu berubah. Pohon yang tadinya berada di depan tiba-tiba di samping. Batu yang tadinya bulat jadi memanjang. Seolah hutan merombak dirinya sendiri. Johnny tiba-tiba berhenti. "Diam," katanya pelan. Kami semua mematung. Ada suara sesuatu merayap di tanah. Pelan, tapi sangat dekat. "Fika," bisik Rara. "Itu suara apa?" Aku tidak menjawab. Dani mengarahkan headlamp ke semak sebelah kiri. Cahaya itu menangkap sesuatu. Bukan hewan. Bukan manusia. Sejenis tubuh kurus panjang, seperti dipenuhi sendi-sendi yang salah. Kulitnya kelabu, matanya 2 titik putih kecil. Ia merangkak, dengan gerakan yang patah-patah. Rara menutup mulut menahan teriak. Johnny menarik kami. "Jalan. Jangan berhenti." Kami mempercepat langkah. Namun semakin dalam hutan, semakin banyak suara merayap. Dari depan, belakang, atas pohon, dari akar. Hutan itu penuh makhluk merayap. Setelah 5 menit berjalan dengan panik, kami tiba di sebuah batu besar yang menutup jalur. Batu itu tinggi, hitam, dan dingin. "Buntu," seru Johnny frustasi. Dani menyentuh permukaan batu. "Gak mungkin, jalur ini pasti menuju tempat." Aku memperhatikan batu itu lebih dekat. Ada celah kecil di bawahnya. Cukup untuk satu orang merangkak masuk. "Tuh," kataku menunjuk. "Kita masuk situ." Rara membelalak. "Fika, itu sempit. Gelap. Kamu yakin?" Di belakang kami, suara makhluk-makhluk hutan semakin keras. Johnny tidak ragu. "Masuk sekarang. Kalau tidak kita jadi makan malam mereka." Aku merangkak duluan. Sempit. Sangat gelap. Nafasku nyaris sesak. Lalu satu demi satu, mereka masuk. Dani. Johnny. Terakhir Rara. Ketika tubuh kami sudah terselip di celah batu itu, suara makhluk-makhluk merayap itu berhenti tepat di depan lubang. Tidak masuk. Tidak bergerak. Hanya menunggu. Seolah mereka tahu kami harus keluar lewat tempat yang sama. "Terus, Fika," kata Johnny. "Jalan terus." Aku merangkak lebih dalam. Dan tiba-tiba celah itu membesar, menjadi ruang luas. Kami keluar ke sebuah lapisan tanah datar. Namun bukan tanah biasa. Kami tiba di tempat yang membuat darahku membeku. Di hadapan kami terhampar lembah kecil. Ada kampung. Tapi bukan kampung yang tadi. Kampung ini jauh lebih tua, lebih besar, lebih gelap. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu lapuk dan batu hitam. Banyak rumah yang roboh separuh. Di tengah kampung ada balai kayu besar dengan patung-patung berwajah manusia. Namun wajah mereka tampak seperti sedang menjerit. "Kita kembali ke kampung itu?" Rara gemetar. Dani menggeleng. "Tidak. Ini kampung lain." Johnny menatap lembah itu dengan mata melebar. "Gue pernah dengar cerita, tapi gue pikir cuma mitos." Dalam hati aku merasa tidak ingin mendengar ceritanya. "Tapi kami harus tahu." "Cerita apa?"
Tanyaku pelan. Di Merbabu, ada kampung yang katanya hilang ratusan tahun lalu. Warganya musnah, tapi katanya jiwa mereka tidak pernah pergi. Aku menegang. Kampung hilang? Joni mengangguk. Mereka menyebutnya Kampung Setan Merbabu. Rara mulai menangis pelan. Terus kita di sini buat apa? Dani menatap lembah itu dengan wajah pucat. Karena kampung yang tadi itu cuma penuntun. Kampung tiruan. Bayangan. Untuk mengarahkan kita ke sini. Aku merasa dada sesak. Kenapa kita? Tanyaku lirih. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil. Angin berhembus dingin. Lalu, puluhan sosok muncul dari balik rumah-rumah tua. Tubuh mereka lebih jelas daripada penghuni kampung tiruan. Kulit mereka pucat kehijauan, matanya putih polos, dan tubuh mereka seperti menua tidak wajar. Dan mereka semua menatap kami 4 orang. Selamat datang. Satu suara bergema. Entah dari siapa. Kalian sudah melewati ujian pertama. Sosok-sosok di kampung itu tidak mendekat. Tidak juga menyerang. Mereka hanya berdiri, diam, seolah menilai kami. Angin berhenti. Kabut turun perlahan dari lereng gunung. Ujian pertama, ulang Joni. Sebuah sosok muncul dari tengah rombongan. Tingginya tidak wajar, sekitar 2 meter. Kepalanya tertutup tudung kain lusuh. Suaranya berat seperti tanah longsor. Kalian dipanggil ke sini. Kampung kami butuh pengganti. Pengganti apa? Dani bertanya putus asa. Pengganti jiwa. Rara menjerit dan mundur. Aku memegang tangannya. Rara, tenang. Sosok itu melanjutkan. Kampung kalian datang dengan sukarela atau tidak? Joni mendesis. Kita nggak datang sukarela. Kita kesasar. Sosok itu terdiam sejenak, lalu berkata, tidak ada yang tersasar. Kalian dipilih. Aku menggeleng, tidak bisa menerima ucapan itu. Kenapa kami? Sosok itu menatapku lama. Lalu ia menunjuk tepat ke arahku. Kamu, yang pertama mendengar panggilan kami. Darahku seperti membeku. Apa, maksudmu? Dani menoleh cepat. FIK, kamu ngelakuin apa sebelum pendakian? Aku teringat satu hal. Komentar di forum. Kalimat yang kubaca malam sebelum berangkat. Dan kalimat itu menempel di kepalaku, entah kenapa. Seolah seseorang membisikkan. Jangan keluar dari jalur setelah pos 3. Tapi komentar itu, tulisannya, seolah aku mendengarnya langsung. Bukan membaca. Kamu, kata sosok tinggi itu, yang membuka jalan bagi teman-temanmu. Aku merasa ingin muntah. Mereka semua menatapku. FIK, apa maksudnya? Suara Rara bergetar. Aku menggeleng. Aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu. Namun sosok itu melanjutkan. Kamu adalah penanda. Jiwa yang mudah kami panggil. Aku mundur. Tidak. Tidak mungkin. Aku bukan apapun. Aku hanya mahasiswa biasa. Lakukan upacara, kata sosok itu. Dan satu dari kalian akan tinggal di kampung ini. Selamanya. Rara menangis keras. Dani menegang. Joni menatapku tajam. FIK, mereka nyari kamu. Aku mundur lagi. Aku nggak tahu apa-apa. Sumpah. Namun saat itu, seseorang menarik tanganku dari belakang. Aku menjerit. Rara pun menjerit kencang. Sesuatu berdiri tepat di belakangku. Jaraknya hanya 1 jengkal. Aku menoleh perlahan. Dan aku melihat diriku sendiri. Tubuhku seperti ditusuk es.
Sosok yang berdiri di belakangku adalah aku. Tubuhku sendiri. Wajahku sendiri. Pakaian yang sama. Tapi matanya kosong. Putih sepenuhnya. Dan senyumnya sangat lebar. Fikri? Suara itu seperti suara dari tenggorokan yang rusak. Rara berteriak dan menyingkir. Dani menarik Joni mundur. Dengan gerakan kaku, kembaran itu mengangkat tangannya dan menunjuk wajahku. "Kamu yang dipanggil," katanya pelan. Aku gemetar. "Apa kamu?" "Aku dari sebelah." Suaranya berlapis. "Aku datang untuk menggantikanmu di dunia asalmu." Aku terpaku. Tidak mengerti. Tidak ingin mengerti. Kembaran itu melangkah semakin dekat. Dunia ini butuh jiwa. Dunia lain butuh tubuh. Joni memaki. "Fik. Mundur." Tapi kakiku lemas. Kembaran itu menyentuh bahuku. Dan saat itu, seluruh kampung berteriak bersamaan. Jeritan panjang ribuan orang. Begitu keras sampai telinga berdarah. Rara pingsan. Dani merangkak menahan sakit. Joni menutup telinganya sambil berteriak. Aku sendiri hampir jatuh. Kembaran itu mendekatkan bibirnya ke telingaku. Dan berbisik. "Kembalilah ke tempatmu, aku akan mengambil sisanya." Aku sadar bahwa kalau aku tidak bergerak saat itu, aku akan hilang. Bukan mati. Bukan hilang di gunung. Tapi tubuhku akan diambil. Jiwaku akan tersangkut di desa ini. Aku menepis tangan kembaran itu sekuat tenaga. Brak! Ia terpental mundur, rautnya berubah menjadi wajah penuh kebencian. Ia menggeram, mengeluarkan suara bukan manusia. Sosok tinggi bertudung itu pun melangkah maju, suaranya menggelegar. "Tangkap mereka." Puluhan penghuni kampung bergerak serempak. Hutan bergetar. Tanah retak. Joni berteriak. "Fik. Pilih jalannya sekarang." Aku meraih Rara yang pingsan dan menggendongnya di punggung. Dani menarik lenganku, menunjuk sebuah jalan kecil di samping balai kampung. Itu jalan terjal. Mungkin gak dibuat mereka. Kami berlari secepat mungkin. Kembaran itu mengejar dengan kecepatan tidak masuk akal, tubuhnya melayang, tangannya memanjang seperti elastis. Sementara dari belakang, ratusan sosok pucat mengejar sambil merintih. Kami turun ke jalan terjal itu. Tanahnya basah, menurun curam. Kalau terpeleset, kami bisa jatuh ke jurang. Tapi aku tidak peduli. Dani berteriak memandu langkah. "Jangan lihat ke belakang." Sementara itu suara kembaran itu menggema. "Fikri, berhenti. Kau adalah aku. Aku adalah kau." Kami terus berlari hingga akhirnya, kaki kami menginjak tanah datar. Dan di hadapan kami, ada pos kecil dari kayu. Pos 3 merbabu. Yang asli. Aku menangis. Joni berteriak lega. Dani jatuh terduduk sambil tertawa histeris. Pos 3. Kita balik. Kita balik. Aku menatap jalur ke arah bawah. Jalan setapak normal. Tidak ada kabut. Tidak ada kampung. Tidak ada suara makhluk. Namun saat kami hendak melangkah, sebuah tangan pucat muncul dari balik pohon. Tangan kembaran itu. Ia terakhir kali menatapku. Matanya putih. Bibirnya merobek senyum panjang. Kita akan bertemu lagi. Fikri? Lalu ia menghilang. Sepenuhnya. Kami berlari turun tanpa berhenti hingga mencapai base camp menjelang subuh. Penjaga base camp melihat kami dengan wajah pucat. "Kalian, selamat?" Gumamnya seperti tidak percaya. Joni menunduk lemas. "Pak, di atas, ada kampung, ada." Penjaga itu menutup mulut Joni cepat.
Jangan sebut namanya. Ia lalu berbisik. Kampung itu muncul hanya untuk yang dipanggil. Matanya menatapku. Lama. Kamu harus hati-hati. Tamat, sekarang kita masuk ke bagian epilog. Seminggu setelah pendakian itu, hidupku kembali normal. Atau, kupikir begitu. Hingga suatu malam, saat aku hendak tidur, lampu kamarku berkedip sebentar. Lalu padam. Aku menyalakan senter ponsel. Dan di cermin kamar, aku melihat diriku sendiri. Tapi bayangan itu tidak bergerak mengikuti. Ia tersenyum. Dengan senyum yang lebih lebar dari yang bisa dilakukan manusia. Sudah lama, Fikri. Aku menjatuhkan ponselku. Bayangan itu berdiri di belakang pantulan tubuhku, bukan di belakang tubuhku yang nyata. Aku belum selesai denganmu. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara lonceng kecil. Sama seperti di kampung setan. Karena meski aku telah turun dari gunung, kampung itu belum berhenti mengikutiku. Tamat sepenuhnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like jika kalian suka sama cerita ini, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya.